Kembali lagi di ruang tamu, bukan ruang riung, bukan ruang riung, bukan ruang makan, bukan ruang rindu, tapi ruang riung masih bersama dengan Kang Robi dan Kang Topan dari Kopi Kasepuhan, co-founder Kopi Kasepuhan. Nah Kang, selanjutnya nih, tren kopi kan sekarang lagi naik. Nah, otomatis kan harusnya di hulunya dapat fee lebih, dapat pendapatan lebih besar. Oke. Nah, apakah kenyataannya begitu? Tahun ini apa tahun lalu nih? Ya, Kalau bicara tahun ini sih jelas. tahun lalu lah. Oh, tahun lalu lah. Ya. Tahun lalu jelas kita itu bahkan kekurangan supply. Oh gitu. Ya, sampai kekurangan supply. Jadi saking seksinya tuh tahun lalu itu emang dari segi demand yang ada dan supply yang baru ada di Sukabumi untuk Sukabumi sendiri itu ini nggak mencukupi nih. Sampai kita itu dulu sempet cari-cari beans ke daerah Cianjur. Nah dari segi itu sendiri di yang dari hulunya dari petaninya itu otomatis yang dulunya harga biji mentahnya itu dari dia itu diambil sama tengkulak ya. Tengkulak itu agak sadis harganya. Nah, dengan sekarang banyak yang terjun ke situ, otomatis harganya itu udah lumayan enak tuh. Tahun lalu katanya. Tahun lalu itu udah enak banget, udah enak dari segi supply juga petani itu udah nggak mikir ini. Pokoknya itu barang itu selalu habis, apalagi dengan ditunjang dengan banyak acara kan. Tahun lalu itu acara di Sukabumi aja itu sampai berapa acara? Kurang lebih sampai 10 lah sama yang kecil-kecilnya itu. Sampai 10 acara, belum lagi perputaran di kedai-kedainya sendiri. Itu satu hari atau satu minggu itu satu kedai itu bisa ngabisin sampai 5 kiloan lah. Rata-rata 5 kilo. Per kafe itu 5 kilo. Dari segi kopinya sendiri ya, belum dari minuman yang lain. Nah, itu roast bean lagi. Roast bean yang udah disangrai. Nah, otomatis antara demand roast bean sama green bean itu kan ada penyusutan untuk ini. Nah, otomatis si demand green bean ini lebih banyak. Nah, belum ke situ, yang dari luar kota pun biasanya ngambil kopi kan Jakarta kan nggak punya kebun ya. Nah, dia itu suka ekspansi ke daerah-daerah yang daerah pesisir ke pesisir-pesisirnya itu. Nah, dari segi si Jakarta itu ngambil ke sini, pokoknya tahun lalu itu asik banget si kopi ini tuh. Makanya banyak kedai-kedai yang bermunculan ya. Nah, makanya sampai kita juga disibukkan nyari kopi terus. Iya. Waktu akhir-akhir di kebun ya. Di kebun ya terus. Gak kebagian nongkrong-nongkrong asiknya. Gak kebagian lagi di kopi kayaknya. Mikir gitu. Tapi cuannya kan gede. Iya. Iya sih. Cepet juga itu. Kan beda sama sekarang. Waktu itu akan dari Kopi Kasepuhan sendiri, supply-nya berapa banyak ke luar kota? Untuk keluar kota berapa tempat? Oh, berapa tempat? Kebetulan sih kita itu kan ada di e-commerce juga ya, Tokopedia. Nah, ada Tokopedia juga. Tokopedia itu kalau dari segi tempat sih banyak sih ya. Tapi kalau di luar Tokopedia itu ada namanya itu AIKI, Asosiasi Ekspor Kopi Indonesia. Kita juga supply ke situ. Terus tahun-tahun sekarang itu Kopi Daong. Naik daun bang. Betul. Sama broker yang di kopi. Bekasi. Yang di Bekasi yang baru lambe tuh kemarin. Sayang banget itu. Iya. Kalau dari Topet ya hampir seluruh Indonesia sih. Ya, karena jangkauannya lebih luas. Walaupun ya kuantitinya paling 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo kayak gitu. Tapi tiap harinya tuh secara Lumayan. itu ada gitu Iya, kan. kalau ada. Nah kalau sekarang gimana tuh kondisinya? Kalau sekarang gimana sih? Lumayan. Kalau jauh sih. 2 bulan yang 5 bulan ke belakang lah ya, Februari itu kalau saya rasa sih nggak cuma kopi lah, pokoknya di luar bahan pokok sama kesehatan itu pasti merangkak habis. Nah pada akhirnya kita itu udah nggak diharapin tuh supply ke kafe-kafe itu udah nggak bisa diharapin. Kita itu ngakalinnya itu dulu gimana caranya si kopi ini bisa jadi produk pokok.
Nah, pada akhirnya kita itu buat namanya itu Kopi herbal. Kopi herbal, Kopi kopi herbal. herb. Nah, kita kolaborasi juga waktu itu sama Analog Analog Coffee. Coffee. Oh, Jadi kita namanya itu ada jamu sekali masada. Nah, oh iya, betul. jamu sekali masada itu pengakalan kita untuk si corona ini ya. Jadi istilahnya gimana caranya si kopi kita ini dilihat bukan sebagai sekunder dong, tapi sebagai pokoknya. Nah, pada akhirnya lagi hype corona, ya mungkin memanfaatkan situasi juga lah kita. Ya pada akhirnya kita buat kopi edisi corona itu, kopi herbal itu, dan hasilnya ya lumayan lah buat nunjang si kebutuhan panen kita di kebun. Nah, yang parahnya itu kemarin itu jadi si corona ini tuh pas momennya sama panen, masa panen. Oh, pas masa panen. Betul. Jadi bayangin si demand yang ada di kebun, produksi yang di kebun itu lagi meningkat nih. Otomatis banyak orang yang terlibat, petani, terus sourcing beans kayak gitu, banyak yang terlibat, banyak, pokoknya supply banyak. Sementara kita buat nyalurinnya itu, ini nggak ada nih. Iya, demand-nya nggak ada. Iya, Kecil, demand-nya kecil. nggak ada. Ya otomatis di situ kita itu bikin kopi herbal itu, ambil jual-jualin aset ya. Saking merangkak-rangkaknya, gila itu emang pas Februari, Maret, April itu Survive. emang survive. Pokoknya nggak mikirin kita itu untung, mikirin itu ya sampai sekarang mungkin mikirin itu ya gimana caranya survive aja. Karena mikirin profit sampai sekarang pun udah nggak akan kekejar lah. Kalau misalkan mau nyamain yang tahun lalu ya. Ya, jauh banget. Jauh banget ya. Jauh banget. Bahkan sih kopi yang Jamos itu tuh sekarang ada lagi di kedai kita juga di sana. Ya, ada lagi. pada akhirnya Dijadikan dibikin signature signature nih. sekarang gitu kan, Signature kopi drink. itu. Jadi Ditambah lagi. istilahnya buat kita mengenang momen itu. Momen itu. Jadi kita kasih reward bahwa minuman ini sebagai signature drink kita nih di Salaba itu, di cafe gitu. Tapi keren sih. Jadi kan emang pebisnis harus pintar-pintar lihat situasi. Ya, ngelihat change gitu sih, bener. Nah, kalaupun memang ya emang sih kena semua sih ya sekarang. Iya, pokoknya selain bahan pokok sama kesehatan pasti merangkak sih ya. Banget. Pasti merangkak banget, apalagi travel yang kayak gitu yang Wah, itu kerja mah di udah outdoor itu. Susah banget. Iya. Kasihan loh. Ya, even multimedia kayak gini kan di sini Wah, iya, yang benar. biasanya ngeliput kemana-mana. Benar. Beberapa event Cancel. di cancel. Wah, itu cuan banyak pada Iya. situ. Nggak jadi umroh ya. Umroh. Haji. Tadi saya pengennya haji. Haji, lah. amin. Amin. Haji. Tapi tutup hajinya juga. Iya betul. Canda. Ya siapa tahu kan jadi doa. Oh iya. Amin. Siap. Kayak aduh orang pohon. Pohon sangat. Nah, apa apresiasi bagi penggiat kopi seperti kalian? Boleh dijawab nanti. Apresiasi untuk penggiat kopi. Hmm. Beli produknya. Signature kita masih ada. Itu sih. Untuk sekarang tidak ada apresiasi yang bernilai selain membeli produknya. Benar juga. Tapi ya apresiasinya kan bisa apa aja gitu. Bisa Ya, apa itu aja. juga salah satunya. Betul. Ya enggak. Ya gitulah. Iya. Pokoknya nggak ada apresiasi yang lebih bernilai Maksud daripada intinya. membeli. Benar. Nggak salah. Benar. Iya benar. Ya udah. Nah, kenapa masih ya pandemi gini nih, lagi susah-susahnya masih mau berbisnis kopi? Karena kalau kita berhenti nunggu pandemi beres, itu nggak ada jaminan buat kita bisa survive lagi. Dalam artian nggak akan bisa nggak sih ini tuh ngalahin hype kita waktu yang udah kita jalanin. Istilahnya kita matiin dulu nih. Nah pas kita nyalain itu akan serame Yang kayak tahun lalu nggak sih? Nggak ada jaminan buat itu. Jadi ya better kita jalan survive-nya aja. Kalau kita nge-cut dulu terus kita ngisi kesibukan lain, itu udah ke distraksi banyak hal. Jadi Kayak salah satu istilahnya apa ya? Kayak salah satu acara TV lagi rame-ramenya di stop set. Terus pas dia mulai lagi kan dari nol lagi. hype-nya itu nggak akan sebagus. Jadi matiin hype itu sih ya.
Jadi jalanin apa? Jalanin yang aja. sekarang lagi dijalani. Karena untuk ngejalanin hal yang baru dan konsep baru pun Susah. iya Capek. capek. Sumpah. Percaya deh. Nah, ngomongin soal distribusi kopi ya. Ya. Nah, tadi untuk keluar kota kan udah ada nih. Udah. Iya, Udah ada. Banyak lah bisa dihitung gitu ya. Ya. Lumayan banyak. Nah, untuk di Sukabumi sendiri ada berapa kedai yang pakai kopi dari Kopi Kasupuhan? Untuk kedai yang pertama itu nama kopi ada di pom bensin di Sukardi. Ya. Terus Mason Coffee yang Mason Coffee. Cisaat. Oh, Mason juga Iya, Betul. oke. Analog Coffee juga. Hmm. Analog Coffee kita supply dulu. Sikul juga. Iya, Sikul juga. Terus Red Cannon mungkin jatuhnya nanti ke Mokodo mungkin ya. Oh iya. Nah terus yang Sunda Kopi juga pertama kali kita sebenarnya supply ke kafe itu sebenarnya Sunda Coffee. Sunda Coffee. Sunda Coffee. Kita pertama Sunda kali Coffee. roasting Betul. di Pertama Sunda kali Coffee. istilahnya kita masuk ke kafe itu lewat Sunda Coffee sebenarnya. Nah Sunda Coffee tapi udah kan dia udah mandiri juga nih udah Ya, punya supply punya sendiri. sendiri, Betul. supply sendiri. Nah akhirnya ya itu sih. Mason, Sikul, Nama, Red Cannon, Analog. Brew Cafe. Oh iya Brew Cafe. Brew Cafe. Brotherhood. Oh, Yang di Gang Ajit. Iya, Yang ngajin. Ya paling 6 itu sih ya. Yang sekarang istilahnya masih intens. Nah, kalau dilihat ya, kalau misalkan pendistribusiannya bisa dilihat kan banyak juga kan yang punya roasting sendiri Iya. dan punya kebun sendiri malah. Hmm. Nah, berarti kalau di Sukabumi ini kan bisa dibilang saling pakai supply orang, jadi nggak full pakai supply kopi sendiri. Ya. Bisa dibilang gitu masih. Bisa karena beberapa kedai itu sebenarnya ini cocok nggak cocok sih ya. Ya, cocok-cocokan ya. Kalau dibilang enak sih kan enak mah istilahnya Balik ke selera sih. iya. Selera. Kebutuhan ini Iya, kebutuhan kebutuhan lawannya kebiasaan. Nah, juga. yang cocok rata-rata meskipun pakai yang lokal tapi ada campuran yang bis luarnya nih. Iya. Emang mau nggak mau sih mereka juga balik lagi ngelihat si kondisi pasarnya kayak gimana. Karena dari Bin Sukabumi sendiri kan untuk sampai sejauh ini masih ketika dibandingkan dengan bis-bis yang lain masih belum punya nama gitu. Iya. Masih belum bisa menyaingi bis yang dari luar. Tapi ya bisa dibilang enak lah. Ya, kalau Enak. dari segi Kalau untuk enak juga. Sukabumi sih enak sih. Enak. Betul. Nah, gimana acuan dasar untuk menilai kopi yang enak? Apa ya? Itu juga bingung saya. Tapi ada. Jadi ada pakar mungkin ya. Namanya itu Q grader ya. Jadi si Q grader ini emang dia orang yang emang tugasnya itu ngenilai nih cita rasa kopi. Cita rasa kopi enak enggaknya itu memang ada standarnya. Kalau di Indonesia sendiri itu badan resmi buat ngenilai kopi itu namanya Puslitkoka ada. Itu di Jember. Nah, jadi si kopi ini tuh ada skornya. Dari skornya itu dikasih segmentasi sendiri, misalkan skornya itu 75 ke bawah itu komersil atau premium, 75 ke atas, atau 85 sampai 90 itu disebutnya specialty. Nah, 90 ke atas itu excellent. Nah, makin tinggi skor makin mahal biasanya. Karena emang treatment dari segi pasca panennya atau produksinya itu emang diperhatikan sekali si step-stepnya, terus SOP-nya, bahkan variabel-variabel yang menentukan si rasa ini emang diperhatikan banget. Dan itu ditunjang oleh alat-alat yang udah emang canggih, banyak banget sekarang alat-alat canggih buat ngukur-ngukur variabel itu. Oke, siap. Ya, paham lah. Iya aja lah. Iya. Biar kelihatan, oh iya, kopi banget. Nah, kopi banget nih. Anak indie, indigo. Indigo. Indie home. See you. Nah, kan Kang Robi sendiri kan sekolah tentang kopi. Betul. Nah, Kang Topan tertarik nggak untuk sekolah atau ya seenggaknya melanjutkan Kalau sekolah itu sebenarnya Robi itu lebih ke prosesinya. processing ya? Kalau saya itu lebih di hilir sebenarnya sekolahnya.
Oh, lebih Jadi lebih ke Jadi ada segmentasi Ya. ilmu sendiri ya. Oh. Kebetulan saya lebih fokus ke yang di hilir ya. Di hilirnya. Topan ini dulu tuh di Bumi Kopi ya. Di Bumi Kopi dulu. Kopi. Dia ada kelas manual dulu sama sensori. Jadi istilahnya soal kayak di kafe nih sekarang ngebar di bar itu pokoknya itu yang atur-atur topan pokoknya. Jadi kita punya posisi sendiri-sendiri nih. Untuk produksi yang di hulunya itu saya yang tanggung jawab yang ngedevelopnya kayak gimana. Nah sementara yang di kedai, yang di hilir itu topan karena emang dulu si hal yang dipelajarinya menyangkut Lebih banyak di menyangkut di area Oh, bar. iya. Oh, jadi nggak semua dipelajari itu ya? Maksudnya emang ada segmentasinya? Ya, Ya, yang betul. dikhususkan di manual dulu. biar tetap lebih sih itulah banyak. proper lah, biar lebih fokus. Iya, benar. Fokus. Emang sih kalau dipikirin, duh, pengen belajar kopi, tapi kudu apal panen heula. Padahal roasting lah heula. Jangan di bar kayak komunikasi ke pelanggannya gitu. Kayak gitu ya. Betul. Nah, spesialisasi untuk inilah barista. Nanti ngopi di sana. Komen, yuk. Sip. Saya ngasih voucher diskon sama Kang Topan. Ya, Aman lah signature. vouchernya kumaha kan? Bebas. Belilah yang telepon. Beli kopi di sana dapat alpa gitu. Benar. Nah, dari kan lebih ke pengolahan ya, Kang Robi. Ya. Nah, mengenal pengolahan untuk misalkan ya kita pengen paham lah gitu ya. Ya. Itu tuh gimana prosesnya lah, alurnya. Ya, oke. Jadi yang umum banget itu ada 3 jenis proses pasca panen. Itu ada natural namanya, full wash, sama honey. Itu yang umum banget nih. Yang umum banget. Sama mungkin semi wash ya. Ini yang khas Indonesia banget semi wash ini. Asalnya Aceh. Nah, yang paling mudah itu atau enggak dibilang yang paling simple caranya itu yang natural jelasnya. Jadi ketika petik merah itu si petik biji kopi yang merah yang di pohonnya. Iya. Nah, kita masuk ke sortasi rambangan. Jadi kita sediain wadah gitu, wadah ke kolam bak gitu, wadah bak. Masukinlah tuh si cherry kopinya itu. Nah, itu tuh cara ngefilternya. Jadi biji kopi yang ngambang itu tuh yang jelek. Rata-rata jeleknya itu karena kopong atau enggak sebelahnya itu udah kena serangga. Pokoknya biji-biji jelek itu pasti ngambang. Nah, itu kita pisahin. Sementara yang rendam udah kita cuci. Habis kita cuci semua, langsung kita masukin ke drying bag sampai kering selama kurang lebih 30 harian. Udah, 30 hari. tinggal kelupas jadi green bean siap roasting. Berarti cukup lama juga ya? Ya, makanya yang ngebuat si kopi mahal itu sepertinya itu sih ya. Nah, dari segi penjemurannya sendiri itu, matahari ini kan sangat bergantung, selama ini masih bergantung banget sama matahari nih. Nah, sementara yang kemarin itu musim hujan itu kan even sampai Agustus, Juni pun masih hujan. Nah, itu di hulu itu agak susah tuh buat nge-treatment atau ngeproses naturalnya agak susah banget. Makanya banyak kemarin dari kita sendiri banyak beans yang lost tuh, banyak yang gagal proses untuk yang dari naturalnya karena kurangnya cahaya matahari. Tuh. Nah, kan tadi Kang bilang dengan proses yang panjang itu bikin kopi jadi mahal. Ya, seenggaknya ya kisarannya segitulah. Ya, gitu. betul. Nah, kenapa kopi kapal selam? Oke. Murah? Menurut Akang gitu. Ini bukan black campaign ya. Iya. Tapi emang mungkin berdasarkan petani-petani kita yang di hulu pun pernah dia di istilahnya dipinta beansnya itu. Memang beansnya itu memang bukan kualitas terbaik. Jadi makanya bisa sekomersial itu bukan kopi yang kualitas terbaik. Kalau yang di kedai-kedai, kalau yang di kafe-kafe itu rata-rata itu istilahnya grade premium lah, grade premium sampai specialty. Nah, kalau yang si kapal selam yang kayak gitu tuh Mungkin di grade yang bawahnya. grade yang Betul, bawah. ya. Jadi terus juga si kapal itu punya kebun juga loh. Punya kebun sendiri. Dan luas juga. Berarti kan bisa aja dia punya. Makanya ada kapal api signature dan ada sekarang dia itu ngeluarin apa namanya tuh Excelso. Excelso itu kapal api loh. Oh, Excelso dari kapal selam.
Yuk kapal api. Nanti kita langsung ngopi. Oh dari situ. Iya dia Sama satu dia kopi. mungkin buat nyentuh pasar B ke atas, menengah ke atasnya itu pakai itu. Jadi biar C-nya itu ya yang Tetap hidup. Iya. yang kualitasnya yang itu. Oke. Nah, dengar-dengar kan Kopi Kasepuan juga jual yang saset. Ya, betul. Ada tuh jual. Yang mirip kapal Kapal besar. Nggak mirip, Kapal. better. Oh, Better. better. Better, sorry. Better dari kapal api. Salah, salah. Yuk sih enggak sih. Kita Better. Iya benar. seru ya. Better. Harus pede kan ya? Iya, harus pede. Better karena produksi kopi asli Sukabumi. Itu. Nah, itu distribusinya kemana aja? Kemarin itu kita sempat ngumpulin warkop-warkop yang pinggir jalan. Itu kita juga punya tim brotherhood tim kita buat tim marketing sales ini. Jadi dikumpulin tuh sama dia. Kita kumpulin di coffee shop di nama coffee. Kita briefing, kita jelasin. Ya pokoknya kita presentasi produk bahwa ngejelasin ini kopi Sukabumi, ini harganya segini, ini kopi asli, better dari yang bla 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 kayak gitu. Nah, pada akhirnya kita udah lumayan rutin nih supply ke yang kafe warkop pinggir-pinggir jalan ya kayak yang tongkrongan ojek online Sari rasa. sari Nah, rasa betul, itu, Sari Rasa. untuk coffee shop menengah ke bawah Ya, iya emang coffee shop kan. Coffee shop. Coffee shop. Tapi kan itu kan lebih praktis ya. Starling Instan lah. Starling mana? Starbucks. Starling Nah, Better terus. Udah kayak di endorse. Amin. amin Kopi Kasepuan Kos siap ya? Siap. siap Siap Bos. Salam Nah, untuk range harganya berapa tuh Kang? Yang dijual di yang kopi saset Kopi Saset itu? kopi saset itu kita per piece-nya itu Rp1.000 Rp1.000. itu dengan menggunakan kopi asli tanpa campuran apapun kopi ya sama gula sih pokoknya Sama kopi gula. asli kopi Ya. bubuk asli Sukabumi lagi itu Rp1.000 itu lebih murah dari kapal selam sih. Benar. bisa Iya. beli 10. Benar kapal selam sebanyak 5.500 Tuh. udah 1.100 lumayan kan tabung buat haji Iya. Kloter berapa lah ya? iya ya udahlah cita-cita dulu aja Cita-cita dulu aja. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam, terus aja lebih dalam. Ya tentang ya kalau misalkan kalian pengen jadi barista, nah tonton segmen selanjutnya nih. Mungkin Kang Topan lebih expert. Yuk. Yuk, siap. Expert. Nah, setelah pesan-pesan berikut ini.